Oke, sebagai kelanjutan dari pertemuan minggu lalu, pada hari ini kita akan membahas tentang data dan analisis tapak. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu diketahui dari suatu tapak, dari suatu tempat, dari suatu lahan, dari suatu lokasi yang nantinya akan digunakan sebagai perancangan. Harap diingat bahwa tapak itu sangat unik, ya, sangat berbeda. Selisih lokasi semeter saja itu sudah membuat perbedaan yang kadang-kadang perbedaan itu besar, ya. Makanya sangat penting untuk mengetahui batas-batas tapak itu, karena disitulah area perancangan kita itu dibatasi. Langkah pertama untuk melakukan suatu perancangan adalah mengetahui di mana lokasi tapak tersebut, di mana batas-batasnya, berapa besar ukurannya, terus karakteristik apa yang terdapat di tapak. Karena nanti itulah yang menjadi salah satu faktor penentu bagaimana nanti desainnya akan ditempatkan. Misalnya kalau tapaknya itu masih bisa kita kunjungi, sebaiknya kita datang ke sana, ya. Karena kadang-kadang justru dengan kita datang itu kita dapat ide, oh sebaiknya bagaimana. Sangat sulit merancang tanpa tahu lokasinya, ya. Kecuali memang tidak dimungkinkan, misalnya apa, frame itu jauh, ya, terpencil, remote, atau perjalanan ke sana tuh agak sulit. Tapi data-datanya bisa disuplai lewat cara lain, misalnya disuplai lewat satelit, ya, atau foto udara, atau misalnya data-data geologinya cukup lengkap. Nah, itu boleh, itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang arsitek itu memang harus ke lokasi untuk mengetahui suasana satu tempat. Ya, beda, ya, merasakan sendiri dengan mendengar atau membaca dari informasi dari pihak lain. Oke. Jadi analisa tapak merupakan suatu kegiatan riset pra-perancangan, ya, dilakukan sebelum perancangan. Ya, untuk mendapatkan data berdasarkan kondisi yang ada. Potensinya apa? Terus kira-kira apa yang akan berpengaruh atau dipengaruhi berdasarkan lokasi tersebut. Anda mendapat misalnya desain rumah mewah, terus begitu Anda cek lokasinya, ternyata itu lokasinya lingkungannya seluruhnya rata-rata itu adalah penduduk kampung misalnya, yang rumahnya rumah-rumah sederhana. Terus rumah mewah yang diminta tadi, terus bagaimana nanti efeknya kalau Anda bangun misalnya rumahnya bergaya Itali misalnya, bergaya Renaissance, jadi sangat kontras, ya. Padahal kalau misalnya dia dari kondisi setempat, ternyata memang rumah mewahnya tidak bergaya mewah seperti rumah beton atau rumah bata, tapi mungkin rumah kayu, tapi tetap terasa megah, yang mewah. Peran utama dari analisa tapak dalam perancangan adalah memberi kita informasi mengenai tapak kita sebelum memulai konsep-konsep perancangan. Kita sehingga pemikiran dini tentang bangunan dapat menggabungkan tanggapan-tanggapan yang berarti terhadap kondisi luar. Jadi data itu adalah apa adanya, existing, sedangkan analisa itu adalah interpretasi dari data yang ada. Data itu misalnya ada pohonnya 3, pohon 3 itu ada pohon jambu, pohon mangga, pohon belimbing, itu data. Analisanya apa? Oh, analisanya adalah tanah tersebut subur. Kalau subur apa? Oh, berarti bisa dijadikan sebagai tempat tanaman-tanaman produktif misalnya. Jadi data yang diolah menjadi informasi itu dinamakan analisa. Datanya misalnya berlokasi di daerah tropis, itu data. Analisanya apa? Oh, analisanya adalah kalau dia tropis, berarti dia ada mendapat cahaya matahari sepanjang tahun. Terus ada musim penghujan, ada musim
kemarau. Terus bahwa posisi matahari berpengaruh terhadap bukaan. Itu analisa. Data saja nggak ada nilainya kalau tidak ada analisanya. Persoalan tapak antara lain lokasi, ukuran. Lokasinya mungkin bagus, tapi ukurannya terlalu sempit, terlalu kecil. Jadi misalnya lokasinya di pusat kota, tapi ukuran bagian depannya itu masuknya terlalu sempit. Jadi agak kesulitan kalau bikin jalan masuk dari depan misalnya. Nanti bagaimana tanggapannya? Tanggapan itu adalah bentuk reaksi atau usulan desain ya. Mungkin dengan ukuran sempit tersebut akan dibuat pintu masuk utama di bagian belakang yang lebih besar mungkin ya. Terus bentuk, tidak semua tapak itu bentuknya tuh sempurna, segi empat misalnya, atau kubus ya. Kadang-kadang bentuk itu jajaran genjang atau kadang-kadang belah ketupat ya. Oktagon, pentagon itu miring-miring karena tergantung dari garis kependudukan. Nah, kalau bentuknya itu tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dirubah, berarti Anda harus merancang sesuai dengan bentuk tapak yang sudah ada. Kontur, kemiringan lahan ya. Beberapa lahan itu tidak ideal karena terlalu besar perbedaan ketinggian lahannya dengan jalan misalnya. Mungkin terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah ya. Atau bahkan dia ekstrim ya. Jadi ada ada yang tinggi sekali misalnya 3 meter lebih tinggi dari jalan, terus ada yang rendah sekali misalnya minus 2 meter dari jalan. Utilitas juga pengaruh. Jadi apakah sudah ada jalur listrik, jalur air ya, PDAM, terus gas, telepon di tempat itu. Karena kalau itu nggak ada akan berpengaruh pada nanti bagaimana sumber energi yang akan dibuat di lahan tersebut. Apakah mau pakai energi matahari misalnya, pakai fotovoltaik, apakah tetap pakai listrik dengan genset misalnya, atau pakai apa ya. Kemudian tata wilayah, aturannya apa yang berada di situ? Apakah itu daerah-daerah khusus untuk kawasan hunian saja atau kawasan industri, sehingga nanti sudah ditentukan bangunan atau fungsi apa yang bisa ditempatkan di lokasi tersebut. Kalau Anda mau bangun pabrik tapi di kawasan perumahan, itu mungkin secara tata wilayah nggak bisa. Bangun sekolah, tapi karena itu kawasan komersil misalnya, pasar itu mungkin nggak bisa juga. Jadi harus sesuaikan. Jadi begitu Anda dapat tapak di mana, hal pertama harus cari adalah aturan yang berada di situ. Aturan itu menyangkut peruntukan ya, menyangkut ketinggian, menyangkut garis sepadan, menyangkut intensitas semua itu. Nah itu juga harus comply, harus Anda ikuti. Anda nggak mungkin merancang sesuatu yang dia tidak diperbolehkan di situ. Akibatnya nanti apa? Akibatnya bangunannya nggak bisa dibuat kalau misalnya dia melanggar aturan. Jadi kan jadi lucu, Anda sudah merancang 2-3 bulan, begitu mau dibangun, bilang, wah nggak bisa Pak, ini kan daerahnya kan daerah resapan, tidak boleh dibangun apapun. Kalaupun mau membangun, dia sebutnya tidak permanen. Dan bangunan bisa dibongkar kapanpun. Kan nggak mungkin ada bangun sesuatu yang permanen di tempat yang nggak boleh dibangun. Jadi hal pertama setelah mendapatkan lokasi di mana akan dibuat suatu fungsi fasilitas bangunan, itu adalah memastikan aturannya itu sesuai dengan fungsi yang akan kita bangun. Garis sepadan, lalu lintas bangunan yang alokasi tapak yang berada di lalu lintas padat dengan bangunan tapak yang lokasinya sedang atau kurang padat, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana penempatan muka bangunan. Karena kaitan nanti adalah dengan kebisingan ya, polusi suara, polusi udara ya. Apakah bangunan nanti harus mundur dulu untuk menghindari, itu sudah termasuk tanggapan ya, desainnya. Tapi bahwa misalnya kebisingannya paling tinggi di depan misalnya, terus
Apa tindakan lanjutan untuk mengatasi kemiskinan itu? Mau dibiarin aja, atau mau dikurangi, atau mau dihilangkan? Itu akan berpengaruh pada tanggapan desain nantinya. Pemandangan ke dan dari tapak, mana view yang bagus, mana view yang jelek. Nah, analisa tapak ini nanti akan dituangkan ke dalam grafik-grafik atau gambar-gambar, diagram-diagram, untuk membantu Anda sebagai arsitek dalam mendesain tapaknya seperti apa. Nah, sebagai arsitek, kita perlu mengetahui persoalan tersebut agar dapat merancang sebuah bangunan yang berhasil, tidak hanya mengenai pertanggungjawaban internal, tapi juga eksternal. Internal itu adalah maksudnya pertanggungjawaban Anda dengan klien Anda. Eksternal itu adalah pertanggungjawaban Anda terhadap masyarakat luas. Karena harus diingat bahwa arsitek itu mendesain bangunan itu, produk akhirnya adalah produk publik, produk umum. Karena dia berada di ruang umum, ya, di ruang publik. Mau Anda buat bangunan yang private pun, bangunan Anda itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Ya kan bukan objek seperti lukisan yang bisa ditaruh di dalam kamar, ya, dalam ruangan tertutup, semua orang nggak bisa lihat, ya. Bisa. Bangunan itu secara alaminya memang dia produk umum. Dia berdiri besar, ininya apa, ukurannya, ya, skalanya besar, dan dia menaungi aktivitas di dalam situ, dan yang beraktivitas adalah manusia. Jadi harus harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Serta mengantisipasi persoalan dan potensi sekarang maupun yang akan datang. Sekarang dan akan datang. Karena arsitek itu selalu mendesain masa depan. Ya. Anda membuat desain itu, dibangunnya tuh nanti. Jadi dia selalu future, ya. Kalau kita bahasa di analisa studi bahasa, Anda mendesain bangunan itu sekarang, tapi baru bisa digunakan nanti setelah dia terbangun. Jadi masa depan yang masih belum final, ya, masih belum pasti kejadiannya. Anda buat desainnya, Anda bangun, begitu bangunan jadi, orang akan tempatin. Bisa saja yang menempati itu bukan orang yang tadinya ini, bukan orang yang sama tadinya. Sekarang Anda dapat proyek bangun rumah nih, desain rumah untuk keluarga muda, terus dibangun setahun kemudian. Begitu bangunan jadi setahun kemudian, ternyata si keluarga muda ini udah punya anak, atau keluarga muda itu udah cerai misalnya. Fungsi bangunan tadi sudah nggak sesuai lagi sebenarnya, atau dia harus ditambah, disesuaikan lagi. Nah, itulah mengapa salah satu alat komunikasi yang kita gunakan adalah gambar, yang itu masih bisa direvisi, dirubah-rubah sesuai dengan penyesuaian nanti. Jadi tidak masalah gambar itu mau direvisi, mau diganti, mau dirubah. Dia hanya media saja. Kalau bangunan sudah jadi, nah agak kesulitan untuk mengubahnya. Bukan nggak bisa, tapi efeknya akan terlalu banyak, biaya-biaya keluar, kerugian-kerugian yang harus diganti kalau dia sudah jadi bangunannya. Kalau dalam gambar, misal, oh ini kamu kurang lebar, geser dikit, tinggal dihapus, geser dikit garisnya kan. Ini atapnya terlalu miring, bisa nggak dibuat datar aja, tinggal dihapus. Bayangkan kalau itu sudah jadi bangunan, kamar sudah berdiri, lantai sudah jadi, plafon sudah nutup misalnya. Terus dibilang, ini dindingnya kurang besar, bisa nggak digeser? Ya bisa digeser, tapi kan harus bongkar lantai, bongkar dinding, bongkar atap. Atau kalau bongkar, itu akan terpengaruh, harus dibopok lagi, pasang lagi. Makanya kalau jadi arsitek, kalau gambarnya direvisi, ya nggak boleh terlalu sewot, biasa saja. Karena justru gambar itu hanya sebagai media komunikasi, bukan produk akhir. Produk akhirnya adalah bangunan yang terbangun, yang dibuat, yang ditempati.
Nah, secara diagramatis, ya, data tapak itu adalah seperti ini, ya. Data tapak, data yang harus Anda ambil dari tapak. Anda sebaiknya sebisa mungkin diwajibkan, ya, dalam tanda petik, ya, untuk dapat mengunjungi tapak agar dapat merasakan spirit atau jiwa tapak atau aura dari lokasi tersebut. Ini ngomongnya mungkin agak apa ya? Agak berbau-bau spiritual, ya. Bagaimana sih merasakan tapak itu? Ini yang harus dilatih, harus dipelajari sejak awal, ya. Dan ini akan terbentuk sesuai dengan seringnya Anda melakukan, ya. Jadi kadang-kadang sama kayak misalnya kalau Anda analoginya dengan misalnya pencipta lagu, ya, komposer, ya. Pencipta lagu itu kalau dia sudah terlatih, ya, dia bisa tahu bahwa oh, lagu ini bakal bagus, bakal hit, bakal booming nih. Bahkan sebelum lagunya selesai. Oh, note ini, nada ini kayaknya enak didengar, dan ini kalau saya jadikan lagu utuh, ini pasti akan meledak. Dari mana dia tahu? Insting. Insting dari mana dia bisa dapat insting? Nah, itu hanya bisa terbentuk kalau dia sering melakukan ininya, melakukan kajian-kajian, pembelajaran tentang bagaimana mendapatkan suatu irama yang enak, yang tepat. Atau sebuah komposer, ya, pengaransemen atau pengubah lagu, ya. Dia bisa tahu, oh, lagu ini mestinya bagusnya dimainin pakai gitar aja sendiri atau pakai piano aja sendiri, atau dia harus digabung antara piano, gitar sama biola biar terasa lebih dramatis. Nah, itu dirasakan secara jiwa, ya, dan menyangkut seni, ya, seni hal-hal yang menyangkut rasa. Kalau kita bilang rasa itu kan agak sulit sebenarnya. Gimana cara kita bicara rasa yang baik atau rasa yang bagus, karena itu sangat sangat personal. Kan ada pepatah mengatakan kalau soal rasa kita nggak bisa berdebat karena itu sangat sangat pribadi, ya, nggak bisa dipertentangkan. Kalau saya rasa lihat itu menurut saya jelek, menurut Anda bagus, ya itu sah bagi saya kalau saya bilang itu jelek. Dan sah bagi Anda juga kalau Anda bilang itu bagus. Dan kedua penilaian itu adalah valid. Kenapa? Karena saya yang merasakan sendiri, Anda yang merasakan sendiri. Nah, rasa ini, ya, ada yang sifatnya sangat universal, hampir sama, ya. Kalau hampir semua orang di dunia itu mengatakan bahwa itu bagus, ya, dan cuma Anda sendiri yang bilang itu tidak bagus, berarti ada yang tidak sama antara orang kebanyakan dengan Anda. Makanya ada nilai universal yang sama yang dibawa, yang mungkin itu akan menjadi panduan untuk mengatakan atau mengasah, ya, untuk Anda bilang bahwa oh, lokasi ini bagus. Kenapa? Ini konturnya hampir rata, ya. Terus dia tanahnya bagian depannya dan bagian kiri kanannya mendukung lingkungannya. Misalnya Anda mau bangun perumahan, ternyata di kiri kanannya juga ada beberapa unit-unit hunian, terus ada beberapa misalnya fasilitas pendukungnya, ada sekolahnya, mungkin ada puskesmasnya dekat situ. Anda bisa bilang, oh, ini lokasinya tepat. Dan ini harus dilatih dari awal, ya, karena tidak mudah.
Karena ada saatnya di mana nanti Anda akan ditanya mungkin ya oleh klien. Saya punya tanah X sebesar Y misalnya, lokasinya ada di Z. Kira-kira bagusnya saya bangun apa ya? Kalau yang seperti itu kan Anda akan harus memberikan analisa. Apakah bangun rumah, apakah bangun tempat kerja, apakah bangun toko komersil, apakah bangun rumah sakit, ada apa? Karena opsi pilihan itu kan diberikan kepada Anda. Dia kan bertanya, bagusnya dibangun apa? Hal yang sama terjadi kalau misalnya dia bertanya, ini saya mau bangun rumah, lokasi ini. Kalau Anda, menurut Anda, bahwa lokasi itu tidak cocok dibangun rumah, Anda juga harus bilang. Nggak boleh cuma nurutin kliennya aja, enggak. Anda harus bilang bahwa ini nggak tepat dibangun rumah, misalnya. Ini harus yang lain, misalnya. Yang mungkin akan lebih sesuai dengan potensi tapaknya. Ini berkaitan dengan nomor 2 ya, memahami data tapak terhadap dimensi waktu masa lalu, masa kini dan masa yang datang. Kalau Anda tahu misalnya tapak itu rencananya akan terjadi perubahan, misal ya, Anda tahu oh kayaknya akan trennya ini mungkin ke arah komersil. Jadi kalau dibangun rumah ini akan rugi, kenapa? Karena pajaknya akan naik, sedangkan dia untuk perumahan tidak produktif, akan terbebani karena harus membayar pajak yang tinggi, sedangkan pemasukan rendah. Perumahan itu nggak ada pemasukan ya, dia kan domestik ya, tapi cenderung untuk digunakan, bukan untuk ekonomikan ya. Anda harus bilang bahwa ini sebaiknya jangan, karena daerah sini trennya itu menuju ke arah perubahan fungsi. Kalau mau bangun ya bangunlah rumah, tapi dengan ada fungsi komersilnya, seperti itu. Yang ketiga, perlu memandang pada lapisan persoalan tautan berikutnya di luar persoalan-persoalan yang kita tuju. Jadi harus mengkaitkan hal-hal yang di luar sekedar misalnya bikin rumah. Kira-kira apa yang ini, yang di luar itu ya, konteksnya ya. Yang keempat tuh harus dapat merekam informasi apa yang keras tidak dapat ditawar. Kami dirubah ya, karena dia sudah fix. Seperti batas tapak ya, ketentuan hukum, daerah tapak dan loyalitas, maupun data yang lunak yang bisa Anda intervensi, bisa Anda lakukan perubahan. Seperti pemandangan, oh ini arahnya bisa melihat ke arah danau, kalau dibuat bukaan di sebelah kiri, tapi kalau bisa membuat bukaan ke arah jalan, kalau dibuat bukanya di depan, misal ya. Itu bisa Anda lakukan perubahan ya. Lingkungan, kemisingan ya. Ada juga dalam beberapa kondisi tertentu data keras dapat dirubah menjadi data lunak ya, seperti kontur ya. Kalau konturnya nggak terlalu tajam bisa Anda lakukan cut and fill ya. Ada potong, ada timbul. Tata wilayah itu kadang-kadang bisa dirubah ya. Misalnya peruntukannya tuh nggak boleh untuk perkantoran, tapi rumah Anda misalnya akan dijadikan rumah kantor. Nah, itu bisa nggak diajukan ininya, diajukan usulan perubahannya. Kadang-kadang beberapa aturan tertentu itu masih bisa, masih boleh ya. Tentunya dengan persyaratan khusus ya. Garis sepadan misalnya, garis sepadannya versi yang lama itu dia mundur 10 meter, tapi versi yang baru karena daerahnya sudah berubah itu menjadi cuma 2 meter, bisa. Tapi kalau dia emang nggak bisa, ya jangan coba, karena perubahan-perubahan itu berkaitan dengan biasanya ada sistem insentif ya. Mungkin Anda harus bayar denda, mungkin harus bayar biaya perubahan ya, karena tidak sesuai dengan aturan yang sedang berlaku. Garis sepadan dan pengeluaran walaupun harus memperhatikan ketentuan berlaku. Yang kelima, memahami skala prioritas dari informasi yang dikumpulkan dan direkam. Misalnya sesuatu yang memiliki nilai besar dan harus diselamatkan, diperkaya dan terkuat, atau apakah hal adalah sangat negatif dan harus dilakukan dihindarkan. Ini sebenarnya sudah sudah jelas ya. Kalau
sesuatu yang nilainya baik, itu mungkin perlu dipertahankan. Bahkan diperkuat, menonjol ya. Kalau dia sudah negatif, jelek, nah itu sebaiknya dihilangkan, dikurangi. Ya. Misalnya, ada dapat lokasi tapak itu daerah rawa. Daerah rawa itu, misalnya kiri kanannya itu sudah banyak ditimbun. Jadi rawanya sudah berubah fungsi. Tadinya rawa untuk resapan, sekarang sudah menjadi daerah-daerah buatan ya, baik jadi bangunan, jadi rumah, jadi kantor, jadi toko. Kalau Anda dapat lokasi yang sama, tapi lokasi sekitarnya tidak berubah, Anda harus melakukan analisa. Apakah dengan melakukan hal yang sama, itu menimbun rawa tersebut, efeknya nanti akan berpengaruh nggak ke daerah sekitarnya? Apakah sebaiknya rawa itu dipertahankan? Kalau rawa dipertahankan, berarti air yang sekarang ini mungkin efek banjir ringan tak terlalu parah, dengan Anda membiarkan tetap sebagai rawa, itu Anda menjaga kondisi itu tidak menjadi lebih buruk. Berarti apa? Kalau desainnya yang menyesuaikan. Bangunan Anda adalah bangunan yang sifatnya tangkap terhadap rawa. Ya mau bangunan dibuat pengapung kek, atau tanggung kek, atau seperti apa, itu sudah masuk ke ranah desain. Bagaimana desain itu mengatasi suatu permasalahan yang ada. Nah, data tapak tersebut dirubah menjadi informasi. Ya, tadi saya bilang data itu nggak ada nilainya kalau dia nggak digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Data yang dirubah menjadi informasi yang berguna itu baru akan bisa digunakan untuk analisa. Ya. Apa yang data yang menjadi informasi ya? Jadi lebih peta negara dan peta kota yang memperlihatkan lokasi tapak dalam hubungannya dengan kota. Jadi di mana tapak Anda, terus di mana posisi tapak tersebut di dalam kawasan sekitarnya, misalnya di kota ya, atau juga dikaitkan dengan yang lebih luas ya, bisa negara, bisa internasional. Kalau Anda dapat suruh bangun gedung di Monas misalnya, Monas itu kan bukan cuma wilayahnya Jakarta, ya, tapi sudah wilayah Indonesia itu Monas, karena dia ada bangunan yang menjadi salah satu ikon atau penciri suatu negara Indonesia. Ya. Misalnya Anda suruh bangun misalnya kayak di kita Masjid Agung ya, disuruh buat daerah untuk manasik misalnya, atau untuk kegiatan latihan haji misalnya, tapi posisinya ada di Masjid Agung. Gimana ininya tanggapannya? Karena itu akan berpengaruh terhadap bukan hanya konteksnya Palembang, tapi Sumatera Selatan. Walaupun lokasinya ada di kota Palembang, tapi efek dari desain itu akan berpengaruh ke bagian yang lebih luas. Ya. Jadi berkaitan dengan fungsi-fungsi di bagian kota lain. Yang kedua, tautan atau linkage menggambarkan lingkungan sekitar tapak yang langsung berbatasan dan mungkin sebanyak 3 atau 4 blok dari luar batasan tapak. Dan dapat diperluas tergantung dari skala proyeknya, yang mungkin menimbulkan dampak pada proyek kita, namun harus memperhatikan pula kondisi masa lalu, masa sekarang, maupun prediksi ke depan. Jadi, desain yang bagus itu bukan cuma bicara di coupling sendiri, tapi bahkan sampai 2, 3, bahkan 4 blok dari luar tapak. Bayangkan tuh, misalnya seperti apa tuh mau mendesain. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan tapak tersebut akan terpengaruhi oleh bangunan baru yang akan Anda buat. Yang ketiga, ukuran dan tata wilayah meliputi aspek-aspek dimensional tapak, batas tapak, lokasi dan jalur penembusan, dan klasifikasi tata wilayah, termasuk rencana ke depan ya. Dengan semua implikasinya seperti garis sepadan, KDB, batas ketinggian, fungsional parkir, ketentuan lahan, dan lain-lain. Kemudian undang-undang yang meliputi ketentuan hukum, batasan dan kepemilikan ya. Ini sebenarnya datanya sangat-sangat
tekstual ya, tertulis. Tapi harus Anda ketahui. Jadi menggambar fungsi dalam tapak itu tidak hanya langsung buat sketsa bangunan, enggak. Harus diketahui, oh ketinggiannya nggak boleh dari 4 lantai, berarti di bawah itu. Bangunan ini harus KDB-nya cuma 40%, berarti harus 40%. Harus mundur garis jembatan itu harus diikuti dulu. Kalau sudah diikutin, baru Anda buat desainnya seperti apa. Dengan banyaknya batasan-batasan ini sebenarnya membuat perancangan Anda menjadi lebih mudah, menjadi lebih apa? Lebih pasti ya. Saya ambil ilustrasi seperti ini ya. Kalau Anda ditawari misalnya, mau makan apa? Kan pilihannya banyak, range-nya banyak, nggak terbatas. Bisa paling mahal, bisa paling murah. Bisa yang pedas, bisa yang manis. Bisa yang pakai kuah, atau bisa yang kering. Kan banyak sekali pilihan. Tapi kalau dibilang, kamu boleh makan apa saja, tapi nggak boleh lebih dari 20.000. Nah, sudah terbatas sekarang. Apa batasannya? Dana yang akan dikeluarkan cuma 20.000. Akan lebih ini nggak? Akan lebih fokus nggak? Iya, lebih fokus. Karena Anda nggak bisa lagi milih yang harganya di atas 20.000. Anda mau makan steak nggak bisa. Anda mau makan pizza nggak bisa. Anda mau makan apa? Makan bebek atau ayam apa sate itu nggak bisa. Kan lebih dari 20.000. Tapi kalau misalnya ditambah lagi misalnya, Anda boleh makan apa saja dengan dana maksimum 20.000 dan nggak boleh ada nasinya. Nah, semakin jelas nggak? Iya, semakin jelas. Berarti nggak boleh pilih nasi goreng dong, nggak boleh pilih nasi kunyit, nasi gemuk dong, nggak boleh. Ditambah lagi misalnya, Anda boleh makan apa saja, nggak boleh lebih dari 20.000, nggak boleh makan nasi, yang ada nasinya, dan nggak boleh pakai kuah, sudah semakin jelas. Semakin banyak batasan itu, semakin mudah, semakin fokus Anda untuk mendapatkan perancangannya. Apakah semakin sulit atau tidak sulit itu tergantung dari bagaimana Anda mendekati perancangan itu. Lebih sulit mana? Ada batasan atau tidak ada batasan? Yang lebih sulit yang nggak ada batasan dong. Kalau nggak ada batasan itu nggak ada alat ukurnya kita untuk mengetahui apakah desain kita itu sudah masuk atau belum. Makanya kita mengkategorisasikan kan, oh bangunan ini masuk ke kategori mana, biar mudah untuk menilainya. Kalau ada soal misalnya, disuruh bikin soal, buatlah soal matematika, kan lebih gampang, sudah jelas soal matematika. Kalau suruh buat soal apa? Soal apapun lah, mau matematika, fisika, kimia, populer, biologi, terserah. Anda disuruh buat soal, kenapa nggak? Sulit, karena terlalu banyak ini ya variabelnya. Tapi begitu ada bola soal matematika, oke. Bola soal matematika untuk anak SD kelas 3. Nah, lebih gampang lagi. Bola soal matematika anak SD kelas 3 yang berkaitan dengan penjumlahan. Tambah mudah lagi, lebih jelas. Oke.
Bentar, saya belum ininya absennya ya. Silahkan di absen dulu. Oke. Ukuran dan tata wilayah meliputi aspek-aspek dimensional tapak, batas tapak, lokasi dan jalur penembusan dan koleksi tata wilayah. Termasuk rencana ke depan. Ya. Operasi dasar bangunan, ketinggian, tempat parkir, dan lain-lain. Jadi semakin banyak aturan ini, semakin mempermudah Anda untuk membuat bagaimana bentuk desain nantinya. Terus undang-undang meliputi ketentuan hukum, batasan kepemilikan, dan lain-lain. Keistimewaan fisik alamiah meliputi kontur, pola drainase, tipe tanah, daya dukung, pepohonan, batuan, sungai, pusat bukit, lembah, kolam, dan lain-lain. Data ini harus Anda masukkan sebagai informasi untuk nanti membantu Anda dalam membuat tanggapan terhadap tapak, ya, yang digunakan untuk membuat fasilitas atau fungsi yang akan dibangun. Keistimewaan buatan meliputi kondisi-kondisi pada tapak seperti bangunan dinding, jalan, bahu jalan, pipa air kebakaran, tiang listrik, dan pola lapis kekerasan. Ya. Juga kondisi luar tapak yang ikut berpengaruh, misal skala, bentuk atap, poros visual, dan lain-lain. Ini yang harus ada kumpulkan ya. Sirkulasi, utilitas, ya. Meliputi tipe, kapasitas, lokasi. Kadang-kadang suatu tempat itu utilitasnya sudah komplit, sudah lengkap ya. Kalau biasanya di daerah perkotaan ya. Kalau di daerah di pinggiran itu utilitasnya mungkin minimum ya. Listrik harus pasang listrik sendiri ya. Harus nambah tiang sendiri. Harus bikin trafo sendiri, genset sendiri misalnya. Itu harus menjadi bahan pertimbangan karena akan berpengaruh terhadap bagaimana operasionalnya bangunan nanti kalau dia sudah dibangun. Ya. Bangunan itu baru akan berfungsi kalau sistem dalam bangunan itu sudah lengkap ya. Ada listriknya, ada airnya, ada telepon, ada gas. Ya. Kalau nggak ada itu nggak bisa digunakan. Sama kayak Anda beli mobil, tapi nggak ada pengisian bahan bakarnya, gimana bisa dipakai? Mobilnya nggak jalan, mobilnya ada ya, tapi nggak bisa jalan karena nggak bisa dihidupin, nggak bisa dinyalain, sumber energinya nggak ada, ya gimana bisa dipakai? Kemudian panca indera meliputi aspek visual, pendengaran, perabaan, dan penciuman pada tapak dari dan ke tapak. Misalnya ini ya, yang saya ambil contoh ekstrim ya, kalau Anda bikin bangunan yang berada di sebelahnya tempat pembuangan sampah akhir, TPA, tempat pembuangan akhir sampah ya. Itu gimana itu? Karena kan ada polusinya, polusi bau tuh, ada polusi visual, ada tumpukan sampah, gunung-gunung sampah. Nah kan Anda harus bangun di situ. Anda bangun misalnya ada fasilitas rekreasi misalnya. Gimana itu tanggapan Anda terhadap kawasan sekitar yang merupakan TPA? Itu menjadi salah satu tantangan tersendiri ya, challenge tersendiri untuk bisa membuat baik kondisi lingkungan itu bisa dimanfaatkan sehingga mendukung fasilitas yang Anda akan bangun ya. Atau fasilitas yang Anda bangun itu akan menghilangkan dampak buruk dari lingkungan sekitar yang sudah ada. Jadi yang Anda bangun itu tidak hanya berdampak bagi Anda sendiri, tapi juga bagi lingkungan di sekitar lokasi Anda berada. Ya. Iklim ya, manusia dan kebudayaan, itu satu dari lingkungan sekitar tapak merupakan aspek fisik seperti cultural, psikologi, perilaku dan sosiologis. Ya, ini sama lah ya misalnya aspek manusia dan budaya itu berpengaruh. Misalnya Anda harus dibuat suruh mendesain tempat ibadah, tapi ternyata sebagian besar pemilik itu punya kepercayaan atau penganut agama yang berbeda misalnya. Ya, kemarin kan di kasus di Bogor itu kan orang mau bangun gereja, ditolak
ditolak sama masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar mayoritas Muslim. Padahal syarat-syarat untuk mendirikan gerejanya sudah dipenuhi, ya, aturannya boleh, terus pemerintah juga sudah bisa, kemudian secara izin dari sekitar juga sudah dapat, tapi secara politis ternyata nggak bisa. Iklim meliputi seluruh kondisi iklim yang berhubungan dengan curah hujan, salju, kelembapan, variasi suhu sepanjang bulan dan dalam setahun, angin, matahari, dan siklus bencana alam. Iklim, saya pikir sudah pasti akan menjadi salah satu pertimbangan penting ya dalam suatu desain. Itulah mengapa misalnya bangunan-bangunan tradisional ya, bangunan lama itu kita banyak yang terbuat dari kayu dan punya depan lebar ya, dindingnya juga dinding yang bernafas ya. Itu karena dipengaruhi oleh iklim yang cenderung untuk nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya. Kita kan bukan seperti orang yang di daerah 4 musim ya, yang kalau saljunya itu musim salju itu orang bisa mati kedinginan, dan iklimnya kejam ya. Kalau sedang lagi musim panas itu sangat panas banget, nggak sampai dehidrasi ya. Kita kan jarang itu kondisi panas dingin itu karena udaranya cenderung untuk relatif stabil ya. Kita mau main di luar dari pagi sampai sore itu kok nggak apa-apa. Kalau di sana kan nggak, lihat musimnya. Kalau pas lagi musim dingin, Anda bahkan harus diam di rumah, ikut nyalain pemanas. Kalau keluar nggak pakai baju tebal, Anda bisa kena frostbite ya, beku ya. Jadi aliran darah itu nggak ngalir karena beku saking dinginnya. Habis amputasi, banyak yang mati karena kedinginan. Juga banyak yang mati karena kepanasan, dehidrasi. Tubuhnya kehilangan air ya, karena penguapan tinggi banget, bisa pingsan ya. Nah, di kita iklim ini harus menjadi salah satu pertimbangan penting juga, karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar ya, banyak yang sudah taken for granted ya, sudah seperti itulah apa adanya, udah nggak dihargai lagi, udah dianggap sebagai hal-hal yang biasa. Padahal perancangan-perancangan yang sangat memperhatikan iklim itu biasanya sangat baik ya. Kalau dia tanggap ya, oh di mana arah anginnya supaya jangan angin panas yang masuk, tapi udara dingin yang masuk, itu dibuat apa ininya penghalangnya atau filternya. Panas juga supaya jangan terlalu langsung menembus, itu harus dipantulkan dulu seperti apa, sehingga efek-efek itu menambah nilai-nilai positif terhadap perancangan. Nah, diagram informasi tapak dapat disajikan dalam bentuk-bentuk gambar-gambar denah, potongan tampak perspektif atau simetrik, atau dalam bentuk lain yang tersedia. Jadi informasi tadi dibuat dalam bentuk diagram-diagram ya. Ada 2 komponen diagram informasi tapak, yaitu 1, kita harus memiliki suatu gambar acuan dari tapak untuk memberikan suatu tautan bagi informasi tapak khusus yang ingin kita rekam, misalnya denah batas tapak. 2, kita harus menggambar diagram fakta tapak itu sendiri. Nah, rekapan informasi tapak ada 2 bentuk. 1 digabung dalam 1 lembar, 1 lagi dipisahkan per tiap informasinya. Ya. Nah, dengan informasi yang sendiri, kadang-kadang ada kemungkinan menggambarkan sesuatu. Untuk itu kemungkinan kita memakai arpanet kedua bentuk di atas. Jadi ada yang 1 digabung, 1 yang dipisahkan. Nanti kita buat contohnya. Ya. Nah, pembuatan diagram informasi dan rancangan rancangan tapak ya. 1, identifikasi. 2, kumpulkan data yang akurat. 3, buat diagram terpisah atau bergabung ya. Ini buku white ya. 4, mengorganisasikan ke dalam bentuk-bentuk yang mengubahkan diagram pengaturan informasi ya. Nah, kemudian 5, baru menafsirkan diagram. Bagaimana diagram tersebut dapat membantu kita dalam mengambil keputusan untuk
merancang. Ya. Nah, ini semua itu kalau dibuat diagramnya itu seperti diagram ini. Kalau Anda pernah lihat analisa tapaknya Edward White itu, nanti informasi itu dibuat dalam seperti ini. Ini tapaknya, ya. Terus ini jalannya, lokasinya. Nah, ini informasi yang akan Anda tampilkan. Ya. Ini jalan tapakan parkir, lokasi sekitar kawasannya, ini perumahan keluarga tunggal, ini ada sungai, ini ada titian, ini ada jalan. Ini adalah bentuk informasi yang dituangkan dalam bentuk diagram-diagram untuk membantu Anda dalam menganalisa tapak. Ya. Ini lingkungannya berkaitan dengan view, ya. Ini ada monumen, ini terbuka, nggak ada pagar, ya. Terus ini ada taman yang menembus area lahan ke arah utara. Terus ini ada ada sungai, ya. Terus ada usulan nih, pemilik lahan dapat berunding dengan Pemda untuk usul pembangunan dengan taman umum dan sungai kecil. Nah, ini tanggapannya di bawah ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan yang berkaitan dengan desain itu? Ya. Misalnya, bangunan atau daerah bermain harus mengambil manfaat dari sungai kecil dan taman. Ini sudah analisa nih. Karena ada sungai, nah terus daerah sini itu potensial untuk dijadikan daerah bermain. Kenapa? Karena ada arah langsung ke arah sungai, ya, yang merupakan potensi kawasan yang harus bisa dieksplor, ya, yang digunakan, yang dimanfaatkan. Ya. Nah, terus batasi parkir dengan parkir kelompokkan dalam zona kendaraan. Jadi parkir itu ada dikelompokkan di bagian sini, bukan di bagian yang berhadapan dengan sungai tadi, tapi di daerah belakang. Nah, ini misalnya tanggapannya apa dari yang ini, ya, tanggapannya. Masukkan taman ke dalam tapak, buat tapak sebagai bagian dari taman. Nah, ini adalah bentuk analisa yang dilakukan untuk membuat usulan ataupun batasan-batasan dalam desain. Oke, inilah halaman yang berkaitan dengan kondisi tapak. Ini berikutnya seperti ini. Yang berkaitan dengan luas, sepadan, sama kontur. Luasnya berapa, ketahuan, ya. Terus pembatas ininya, sepadannya berapa, terus konturnya berapa. Tanggapannya apa? Tanggapan di bawah nih. Bagaimana ngatur misalnya ada telapak bangunan, ya, KDB, ya, posisi parkir, terus daerah bermain, daerah servis, daerah terjemput drop off, ya, daerah bermain atap, ya, daerah bermain beratap misalnya. Jadi ini kondisi tapaknya, ini usulan tanggapannya. Ini adalah proses yang terjadi pada saat Anda menganalisa. Nah, karena kita ini arsitek itu bekerja sambil mendesain, sambil mencoret-coret, ya. Bagiannya adalah bagian untuk sekalian mendefinisikan ininya solusi, ya. Sambil menganalisa, sambil dicari kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membuat desain yang diinginkan. Ini kontur misalnya. Nah, konturnya seperti apa, ya? Makin ke bawah semakin rendah, ini makin tinggi misalnya. Terus 30, 24, oh enggak, ini turun, ini naik lagi nih. 20, turun. 20, 24, 30, 35, ya. Jadi dia makin lama makin tinggi, ya. 10% kemiringan. Jadi ke arah sini miring. Nah, terus nanti bagaimana bangunannya? Telapak bangunan satu lantai dimungkinkan karena fungsi-fungsi internal tidak memungkinkan bagi bicara satu lantai. Jadi dia cuma satu lantai saja, karena yang dua lantai ini tidak memungkinkan. Itu kan tadi, ya, kontur yang 9% tadi. Ini menyangkut drainase. Kemudian ke bawah kan ke arah sungai misalnya. Terus bagaimana nanti efek bangunannya? Oh, bangunannya dibuat seperti ini.
bangunan di atas tanah yang tinggi menghindari masalah-masalah drainase karena dia dari situ bawah, dibuang juga ke arah sungai. Terus lindungi bangunan dari pengairan jika rendah pada tapak. Kalau ada bangunan di sini, ya harus dibuat arus sirkulasi airnya tidak dihalangi oleh bangunan. Oke. Terus ini berkaitan dengan sirkulasi ya, sirkulasi jalan kaki, berkaitan dengan arus kendaraan, berkaitan dengan jalur masuk, drop off ya, kapan dimana masuk turunnya, terus kapan keluar masuknya, terus bagaimana sirkulasi untuk mobil sendiri atau barang misalnya lewat mana jalur utamanya. Ini berpengaruh dengan misalnya mana main entrance, mana side entrance ya, mana jalur masuk utama. Ini adalah bagian yang dianalisa ya. Jadi ini adalah analisanya, ini adalah tanggapannya, usulan desainnya, usulan untuk menanggapi analisa tersebut. Review bagus ya, review bisa, review kurang, tampilan mana yang pandangan yang ada paling bagus tuh dimaksimalkan, yang jelek itu ditutupin ya. Terus gimana kira-kira mengarahkan pandangan sehingga daerah-daerah yang bagus itu menjadi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terus apakah bangunan tersebut akan menjadi bangunan yang sifatnya stand alone ya, berdiri sendiri dan menjadi seperti monumen yang punya pandangan ke arah semua arah, atau enggak, atau dia melalui tertentu saja. Jadi usulan ini merupakan tanggapan-tanggapan. Bisingan, kalau dia padat kan berarti banyak bising. Nah, terus nanti gimana cara ininya, cara penanggulangannya? Bangunan ini. Gunakan pertamanan dan betul-betul lahan sebagai penyangga buffer, bangunan agak mundur. Jadi untuk mengurangi kebisingan ini, posisi bangunan itu harus mundur ke belakang. Nah, kalau dia kan ini kan bertentangan dengan yang awal tadi kan, bahwa posisi bangunan harus di depan ini. Karena dia drainasenya kan di bawah. Nah, sekarang kalau misalnya dia bangunan di belakang seperti ini, karena masalah bising, nanti bagaimana nanti desainnya? Nah, mungkin nggak mundur semuanya, mungkin di sini. Karena belakang itu jadi tempat bermain, di depan mungkin ada buffer sedikit. Atau bentuk buffernya bukan berupa bangunan, tapi berupa material mungkin ya. Berupa dinding yang yang secondary skin ya, double buat buffer suara. Ini nyangkut iklim, angin ya, orientasi curah hujan, juga matahari, mana posisinya akan optimum ya, di bentuknya. Ya. Terus sampai ke desainnya. Jadi semua informasi tadi dikumpulkan, terus kemudian dibuat alternatif kira-kira seperti apa. Ini ada konfigurasinya tuh. Kalau bangunan, permainan luar ruang sama parkir, BPLPK ya. Nah, gimana cara ngaturnya? Bentuk L, bentuk strip, bentuk diagonal. Ini semua adalah exercise, latihan-latihan untuk mencari optimasi dari penempatan masa-masa bangunan di dalam kawasan atau di dalam tapak ini. Yang mana ini misalnya? Oh, ini B-nya bangunan di depan, permainan di sini, parkir di belakang. Ini sama nih, tapi bangunnya agak mundur ke belakang, permainan di sini. Nah, semua alternatif ini didasarkan dari semua analisa yang sebelumnya sudah dibuat. Dan ini terdata dengan baik. Inilah yang digunakan Anda untuk berdiskusi dengan sesama arsitek lain atau dengan klien, menjelaskan, oh ternyata bentuk atau masa bangunan yang saya ambil itu didapatkan dari hasil analisa ini. Inilah cara berpikir Anda untuk menghasilkan desain yang pada akhirnya Anda sepakati. Ya.
Oke. Ya. Nah, bisa juga pakai maket ya. Kalau mau bikinnya, bisa pakai montase tampak jalan. Dengan sekitarnya apa ya, pemandangan ke arah tapak. Jadi alat-alat ini bisa digunakan untuk memudahkan Anda untuk berdiskusi dengan apa? Dengan orang lain, pihak lain. Hanya seperti ini cara penggunaannya. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nantinya tugas Anda adalah ini ya, di minggu keempat ya. Itu ini nah. Menggunakan tapak studi sebelumnya. Karena saya kan nggak tahu nih Anda sudah mengambil masa tugas-tugas yang mana saja untuk semester sebelumnya, studi mana saja tuh. Bisa PA 1, 2, 3, 4. Masa tunggal, terus masa sederhana, fungsi sederhana masa sederhana, atau fungsi sederhana masa banyak, terus fungsi campuran masa tunggal atau fungsi campuran masa banyak, ya, terserah. Tapi sebaiknya kalau ada, cari yang dia masanya tidak satu, ada beberapa masa ya. Jadi Anda harus menganalisa kembali tugas yang sudah Anda bikin untuk digunakan menggunakan pembahasan versinya analisa tapaknya Edward T. White ya. Gunakan tapak studi sebelumnya jika memungkinkan yang bermasa banyak. Tugas Anda adalah membuat analisa tapak sebagaimana versi Edward White. Format penyajian sama dengan menggunakan A4 Landscape. Bisa manual maupun menggunakan komputer dalam pekerjaannya. Tugas dimasukkan per minggu sesuai dengan lembah analisa. Tidak harus berurutan. Analisa terdiri dari tapak lingkungan, luas sepadan, kontur, drainase, sirkulasi, view, utilitas, iklim, dan desain. Ya. Maksudnya adalah seperti yang tadi, ya. Seperti ini. Tapak lingkungan kan, lingkungan. Terus sepadan kontur. Terus drainase perpuluhan trotoar. Terus sirkulasi, terus view, terus. Nah, Anda buat analisa ini tidak harus berurutan. Bisa saja dalam minggu pertama Anda masukkan yang lembar ini. Minggu keduanya Anda masukkan lembar yang ini. Atau Anda masukkan dulu misalnya minggu yang pertama Anda masukkan view dan bising utilitas. Itu boleh. Tidak harus berurutan selama ininya masih sesuai. Jadi di waktu tersebut Anda masukkan sesuai dengan batas maksimumnya. Kalau harus masuk misalnya semuanya sudah selesai di minggu ke-4 atau ke-5 misalnya, itu harus semua sudah masuk. Tapi urutan mana yang duluan Anda masukkan tuh nggak masalah. Nggak harus 1, 2, 3 ya. Tapi memang untuk memudahkan sebaiknya berurut ya. Ini dulu, terus baru yang berikutnya. Nah, ini ada minggu ke-4, minggu ke-5, minggu ke-6 nah ya. Jadi kalau dia ada 6, berarti per minggu masing-masing dua analisa ya. Tapak lingkungan, luas sempadan, sirkulasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry 8.
Berarti masing-masing ini ada 4 minggu ya, nanti bisa. Oke. Kemudian nanti kita akan bahas masing-masing analisa yang Anda bikin berdasarkan tugas yang sudah dimasukkan. Baik. Jelas nggak kira-kira ininya? Tugasnya. Kalau yang sekarang tuh masih mengerjakan tugas studio yang sama, ya. Sekarang Anda mengerjakan misalnya tugas studionya, tugas studio puskesmas misalnya. Nah itu Anda bisa pakai tuh. Lokasinya di mana, terus Anda lakukan analisa yang ini, yang menurut Edward T. White ini. Jadi sembari Anda kerjaan tugas studio, sembari Anda kerjaan tugas tapak. Itu boleh, itu bisa. Oke? Jadwalnya sesuai dengan jadwal ini ya, pemasukannya. Sesuai dengan jadwal pemasukan yang sudah dibuat di dalamnya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, tolong dinyalain dulu ininya, kameranya. Kita mau foto dulu sebelum ditutup. Memang itu. Pokoknya sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Sudah. Kalau lupa di Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.